Jadi kalau pasien dalam pengawasan ini artinya yang bersangkutan memang sudah terjangkit oleh virus corona. Sebanyak 24 orang di wilayah DIY. Dari 24 yang terperiksa ini, Bapak Ibu, maka bisa kami sampaikan 14 orang itu hasilnya negatif. Kemudian yang 8 orang masih di dalam perawatan. Tapi dari 8 orang ini juga sebenarnya ditambah 2 yang positif. Nah, yang 2 positif ini Bapak Ibu kami haturkan bahwa ini bukan dari lokal, bukan dari daerah istimewa Yogyakarta. 2 pasien ini mendapatkan virus ini dari luar DIY. Oleh karena itu, kalau informasinya apa betul di DIY itu zona merah, bukan. Zona merah itu adalah pada wilayah di mana ada pasien positif tetapi dari lokal. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, di tampilan di dalam informasi oleh Diskominfo memang ada titik-titik yang kami sampaikan itu adalah mengakomodir kebutuhan atau pertanyaan dari masyarakat, di mana saja toh adanya pasien-pasien corona. Kalau di dalam tampilan itu ada titik merah, sebenarnya itu bukan zona merah, tapi itu titik di mana pasien berada dengan hasil yang positif. Ingatan yang bisa kami haturkan Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Dalam kesempatan ini memang sengaja saya ingin membuka komunikasi dengan teman-teman asosiasi dengan harapan pemerintah daerah itu paham persis ya. Biarpun mungkin bukan harapan kita, tapi kalau sampai nanti ada kebijakan siap atau awas, berarti harus saya close. Saya ingin tahu ruang itu adalah seberapa jauh sebetulnya PHRI misalnya, tamu yang tinggal di hotel bapak-bapak dan ibu itu kalau sampai 40%, Bapak sudah merumahkan pegawai belum? Kalau merumahkan pegawai itu harus sampai 30% atau 40%, atau kalau sudah 20% Bapak harus memberhentikan pegawai misalnya gitu ya. Kalau konteksnya pariwisata seperti apa, bagi teman-teman asosiasi seperti ASEPI seperti apa gitu. Kalau bagi Putri yang teman-teman yang bergerak di bidang apa rekreasi itu kira-kira untuk bergeraknya gimana gitu. Nah, kenapa hal ini bagi saya penting ya, karena bagaimanapun dengan virus corona ini, begitu saya bicara close ya, tidak boleh orang luar masuk dan dari dalam tidak boleh keluar, jelas totally habis gitu. Nah, memang kita bicara pertaruhan nyawa atau ekonomi, ya mesti nyawa yang diutamakan gitu. Tapi masih ada ruang yang bisa kita buka karena kondisinya Jogja berbeda dengan daerah lain di sekeliling kita gitu. Jadi ruang itu masih saya buka gitu. Nah, dengan harapan kita ini siap dalam kondisi yang baik, tapi juga siap dan kami mengerti dalam keadaan yang baik itu bagaimana
kita tetap bisa membangun kebersamaan. Ya. Karena bagaimanapun saya tidak gegabah di dalam memutuskan itu. Biarpun saya pun di medsos juga banyak, bagi saya nggak ada masalah. Ya, karena kami punya pemahaman bagaimana menangani tahun 2006 dan 2010 dalam kondisi bencana. Semua juga maunya diselesaikan dengan cepat dan baik gitu. Tapi saya punya target gitu loh, 2006 itu biarpun hancur, kami harus membangun 173.000 rumah baru. Tapi bagaimana dia bisa hidup lebih baik daripada sebelum bencana. 2010 pun demikian, bagaimana yang rumahnya hancur itu harus hidup lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dia hidupnya lebih miskin, ya percuma, berarti masyarakat tidak pernah berubah. Sehingga kebijakan yang kami ambil saat ini pertama kali, bagaimana masyarakat itu di Jogja ini dalam kebersamaan itu bisa enggak dia bisa hidup lebih bersih. Itu bagi saya sangat penting gitu. Karena apa artinya kebijakan kalau masyarakat pun tidak pernah tahu dan paham harus berbuat apa dengan kebijakan itu. Ya paling mudah itu saya mengatakan semua tidak boleh, orang luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Itu paling mudah. Tapi menurut pendapat saya dari pengalaman yang ada itu, saya tidak mau membodohkan masyarakat saya gitu. Saya memang bisa menentukan apapun, tapi harapan saya menentukan apapun itu harus mengamankan rakyat saya, masyarakat saya gitu. Dalam arti apa? Masyarakat harus siap menjadi subjek, bukan objek kekuasaan. Itu aja. Ya, saya harus cari pilihan-pilihan. Masyarakat Jogja harus paham yang dimaksud itu bersih. Ya, cuci tangan dan sebagainya. Demikian juga bagi bapak-bapak dan ibu yang bergerak di bidang wisata, di bidang UMKM dan sebagainya itu. Merasa terlindungi, tapi tidak mengurangi dari kebijakan yang ada untuk bersama-sama menderita, ya sama-sama menderita gitu. Ya, jangan sampai masyarakat itu merasa ada keputusan kepala daerah tapi tidak paham apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum saya mengambil langkah, saya ingin mendengar bagaimana dengan turisme, orang yang berkunjung ke Jogja pasti menurun. Ya, berarti yang akan tinggal di hotel akan berkurang. Saya ingin bagaimana dari PHRI Asita itu punya pandangan apa yang harus saya lakukan, gitu, sebelum kebijakan itu kita keluarkan. Besok siang pun kami akan bertemu ya, dengan Bupati Wali Kota maupun Kepala Dinas Pendidikan. Hari ini sudah keluar dari pernyataan pejabat Kepala Dinas Pendidikan, karena dia yang harus mempersiapkan. Tapi kalau itu kita bukan pengertian libur, tapi mereka itu berada di rumah dengan online, betul tidak? Dia berada di rumah dan memang pendidikan di rumah itu berjalan, bukan dia pergi untuk berwisata dan merasa itu hari libur. Kalau seperti ini kita berarti apa?
tidak pernah bisa menyelesaikan bagaimana memisahkan kerumunan orang. Itu loh. Nah, kami ingin warga masyarakat Jogja ini siap dulu. Kalau nanti ada kebijakan apapun, ya memang sudah paham kebijakan seperti itu. Ya. Karena begitu kita bicara siap, berarti apa? Saya dengan sebelah saya, Bapak Ketua ini harus punya jarak 1 meter. Bisa enggak Bapak warung atau rumah makan itu harus yang akan makan itu minimal punya jarak 1 meter. Kalau kita antri mau naik bis, naik kereta api, harus juga punya jarak 1 meter. Tidak empet-empetan seperti yang kita lihat, biarpun sudah di-close seperti MRT yang di Jakarta itu antri, iya, tapi antri dia tidak sadar bahwa dia tetap antrinya itu tanpa jarak 1 meter. Berarti apa? Masyarakatnya tidak pernah dipersiapkan untuk itu. Gitu loh. Nah, jadi saya mengatakan siap itu awas, apalagi awas. Berarti sudah yang dari luar tidak boleh masuk, yang dari dalam tidak boleh keluar. Tapi antri tetap seperti biasanya aja. Makan di rumah makan tetap biasanya saja. Berarti apa? Saya tidak pernah menyiapkan masyarakat bagaimana menghindari untuk virus corona. Di Korea, ya, begitu di close, dia di rumah makan, ya sudah, kiri kanannya dikasih tanda merah kursinya, berarti tidak boleh duduk. Berarti hanya saya yang bisa makan. Kiri kanan saya kursinya kosong karena dikasih lace seperti lain itu merah, berarti tidak bisa duduk. Begitu antri, saya berada di garis yang sudah ditentukan oleh pemerintah, berarti belakang saya dengan muka saya selisihnya 1 meter minimal, belakang saya 1 meter, antrinya begitu supaya virus ini tidak bisa menular pada orang lain. Begini-begini ini kita tidak pernah dipersiapkan. Kita harus siap untuk itu. Makanya kebijakan itu bagi saya bertahap supaya masyarakat sendiri sadar untuk menjaga kesehatan bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Kalau hanya pukul asal pukul, tidak boleh begini, bisa saja. Tapi akibatnya apa? Masyarakat tidak pernah dipersiapkan. Saya tidak mau membodohi seperti itu. Jadi itu yang akan saya ingin dengar dari bapak-bapak dan ibu, ya kan, punya konsekuensi makin menurun di dalam perkembangan. Tapi kebijakan itu memang belum saya ambil. Masih ada ruang-ruang apa yang mungkin bisa saya lakukan. Sehingga seperti nanti untuk sekolah pun saya akan punya pertimbangan sendiri juga. Jangan seperti tadi pagi saya mendengar dialog di Metro masalah kebijakan di suatu wilayah di utara Pulau Jawa, mestinya online, sekolahnya ditutup online, tapi faktanya di pantai penuh anak-anak karena yang rekreasi. Nah, kalau dia akhirnya juga berkumpul di sana itu juga resiko untuk kena virus kan malah ada di situ, daripada begitu mungkin di sekolah malah aman, paling sedikit mengendalikan dari pagi sampai siang gitu. Nah, hal-hal seperti ini bagi kami menjadi pertimbangan-pertimbangan.
karena pengalaman di 2006 maupun 2010 bagaimana menangani yang namanya masyarakat itu bisa terkondisionalkan tetap dalam kebersamaan, tapi dirinya juga bisa mengatasi persoalan itu. Jadi mohon ya, pada bapak-bapak di bidang pariwisata, perhotelan atau bidang ekonomi yang lain yang mungkin ada di sini, apa yang terjadi pada kondisi saat itu ini, tapi kira-kira nanti kalau ya semoga saja kondisi seperti ini selesai gitu, tidak lebih berat lagi. Tapi kalau lebih berat, karena pemahaman saya ya ini belum sampai pada puncak, mungkin ini diproses, tapi puncak itu kapan kita kan nggak tahu. Puncaknya itu kita yang kena suspek positif itu hanya 2 atau lebih. Harapan saya hanya 2 ini dan selesai. Berarti apa? Peaknya ya hanya di 2 itu. Tapi kan kita kan tidak mengerti, ya kan? Dan pemerintah sendiri sudah mengundur sampai 29 Mei, gitu. Berarti mungkin kan juga sama dengan apa yang sekarang sudah terjadi, itu bukan peaknya. Tapi peaknya kapan? Kita juga nggak ngerti. Nah ini yang bagi kita untuk kita terbuka, ya, sehingga kami mengambil kebijakan itu karena memang pada momentum, bukan awal belum momentum, tapi sudah saya butuh semuanya sehingga semua merasa kesulitan untuk bergerak, gitu, tanpa solusi. Saya tidak mau hal seperti ini. Jadi kita sama-sama harus punya keterbukaan, tapi kita juga harus sama-sama bisa membangun kebersamaan, karena modal sosial bagi Jogja ini adalah kebersamaan itu. Sehingga harapannya kami punya kesempatan untuk berdialog dengan bapak-bapak dan ibu, apa yang terjadi di bidang bapak-bapak dan ibu, dan apa yang mungkin bisa saya lakukan. Ya. Jelas akan berkurang orang tinggal, tapi apa yang bisa kita lakukan? Biarpun mungkin pemerintah sudah memberikan diskon 30%, ya. 30% itu loh. Tapi bagi penerbangan kan gitu, ya kan, bukan yang kita nikmati, tapi bagi mereka yang datang ke Jogja dapat voting 30%. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu di hotel maupun di travel bureau misalnya gitu. Ini semua saya ingin kita bisa dialog di sini. Tapi mungkin tidak ada keputusan langkah-langkah saat ini, gitu. Karena ini perlu juga kita konekkan dengan kepentingan yang lain di dalam kondisi siapa tahu peristiwa saat ini juga bisa selesai untuk Jogja, tapi juga bisa meningkat. Paling sedikit kita sudah bisa mengantisipasi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan secara garis besar. Ya, kami tetap serius untuk menangani virus corona, tapi ada tahapan-tahapan yang saya tidak mau masyarakat Jogja ini tidak siap, tapi kita tidak, pemerintah daerah tidak pernah mempersiapkan diri untuk warga masyarakatnya. Itu yang saya tidak mau. Jadi keputusan yang saya ambil ya kan juga harus punya kepemilaan pada bapak-bapak dan ibu, bukan kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri, tapi kekuasaan yang
ada pada seorang gubernur, saya abdikan untuk bapak-bapak dan ibu. Jadi saya harus naiknya sama gitu. Jangan saya maunya saya sendiri karena merasa berkuasa. Bagi saya bukan itu tujuannya untuk mengatasi virus corona, tapi bagaimana kesadaran warga masyarakat Jogja untuk tetap sehat itu, tidak mencuci tangan, berada di rumah, biarpun nanti para pelajar itu kita bebaskan untuk online dari rumah, tidak pernah masuk sekolah, tapi tetap dia ada di rumah, bukan untuk bertamasya. Karena kalau seperti itu urusnya sendiri, saya mengatakan begitu. Bagi saya itu tidak adil. Itu bukan keadilan untuk menjaga warga. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.